Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita kembali lagi diberkati Tuhan untuk menjalaninya. Maka mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami sampai hari ini. Kami sehat, kami kuat dan diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus agar kami memahami dan hidupi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Amsal 10 ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah cara pandang benar terhadap kekayaan. Pernah dalam sebuah percakapan seseorang mengomentari ayat di atas dengan mengatakan ayat tersebut sangat kontradiktif dan tidak masuk di akal. Mengapa? Karena mereka berkata masakan sebuah usaha pekerjaan yang dilakukan dengan susah payah, dengan bekerja keras, ibarat sudah banting tulang, tidak akan menghasilkan apa-apa dan tidak menjanjikan kekayaan. Nah, sementara di sisi lain kekayaan didapat hanya dari berkat Tuhan saja tanpa harus bersusah-susah payah. Nah tentu ayat ini tidak bisa ditafsirkan demikian, karena cara berpikir dan statement yang demikian tidaklah tepat dan tidak benar. Berkat Tuhan justru diperoleh dan harus dengan suatu usaha, harus dengan kerja keras. Nah Paulus menyatakan tegas itu dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b, ya, bahwa orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Itu tegas sekali. Dan juga dalam Amsal 6 ya, Tuhan katakan di sana, perhatikanlah kepada semut, ya, perhatikanlah tingkah dan lakunya. Hai pemalas, belajarlah ya dari seekor semut. Nah, ini sebuah teguran yang keras bahwa kita jangan malas, kita jangan menjadi orang yang mau dapat hasil tapi tidak bekerja. Nah, ini salah. Oleh karena itu, ini harus disadari. Nah, yang kedua bahwa perlu diingat juga bahwa memang Tuhan bisa melimpahi seseorang dengan kekayaan sebagai wujud berkahnya. Tetapi jangan lupa, ya, iblis juga bisa memberi kekayaan. Buktinya ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, salah satu hal yang ditawarkan kepadanya adalah apa? Kepada Yesus, yaitulah kekayaan. Dikatakan semua kerajaan dunia beserta dengan kekayaan dan kemegahannya akan diberikan kepadamu, asalkan engkau sujud menyembah iblis, ya. Itu Matius 4, 8-9. Nah jika iblis berani menawarkan demikian, berarti ia bisa memberikannya, bukan? Nah jadi keliru kalau kita mengagung-agungkan kekayaan, ya. Karena itu sebabnya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, ya. Kita harus berusaha, berupaya, itu betul. Tapi juga kita harus waspada karena ya iblis juga bisa memberikan kekayaan, gitu. Karena itu hati-hati, dan kalau dia berikan, dia tidak pernah gratis. Dia pasti akan minta tumbal. Dia akan pasti ya membuat kita ya melakukan syarat-syarat yang memang memberatkan dan akhirnya mengikat, menjerat dan membinasakan kita. Maka ini hal yang harus disadari, ya. Dan ini penting, ya. Nah, sikap yang harus dijalani adalah kita bukan menjauhi kekayaan, tetapi sikap yang salah adalah di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi sekali lagi bukan kekayaan, uang dan lain sebagainya yang salah. Yang salah adalah cinta atau sikap respon kita akan kekayaan. Karena itu berkenaan dengan kekayaan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan cara pandang yang tentu harus benar terhadap kekayaan. Maka ini hal yang harus diperhatikan. Pertama, bahwa kekayaan memang penting, tapi bukan yang terpenting. Ini cara pandang yang harus ada. Bahwa dalam hidup ini ada banyak hal lain yang masih jauh lebih penting dari kekayaan. Apa contohnya? Keluarga misalnya, ya. Kita boleh punya uang banyak, boleh kaya, tapi kalau keluarga kita berantakan, apakah hidup kita bisa tenang dan bahagia? Kalau dia bisa tenang dan bahagia, berarti nggak beres hidupnya itu. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh normal, orang yang sungguh-sungguh benar, pasti akan gelisah ketika istri, anaknya ya tidak bahagia.
ya. Karena itu harus menjadi ukuran, ya, bahwa bukan kekayaan tapi keluarga itu penting. Jadi jangan karena kekayaan lantas kita mengabaikan keluarga. Apalagi yang lebih penting, itulah kesehatan. Kesehatan juga lebih penting. Pun seandainya kita memiliki segudang uang, tapi kalau tubuh kita rapuh dan sakit-sakitan, apakah kita bisa menikmatinya? Ya kan tidak. Berapapun uangmu kalau sudah terbaring di rumah sakit dengan infus dengan alat-alat yang sudah begitu lengkap, ya sangat parah begitu. Waktu apalagi kekayaan itu. Nah, tapi anehnya tidak sedikit orang yang bekerja keras, bersusah payah, begitu rupa sampai melupakan kesehatannya. Ketika akhirnya ia sakit atau sakit-sakitan, ia menghabiskan uang begitu rupa hanya untuk sembuh. Nah, hal lain yang lebih penting adalah apalagi? Ya, martabat, ya, kepercayaan orang lain, dan tentu pertumbuhan iman kita. Prinsipnya yang penting adalah jangan pernah mengorbankan hal yang lebih penting untuk sesuatu yang kurang penting. Itu menjadi kesimpulan pertamanya, ya. Jangan pernah mengorbankan hal yang lebih penting untuk sesuatu yang kurang penting. Nah, apa hal yang kedua berkaitan dengan cara pandang yang benar terhadap kekayaan? Yang kedua adalah kekayaan memang bisa membeli banyak hal, tetapi kekayaan tidak bisa membeli segala-galanya. Ingat Sakeus, si pemungut cukai yang kaya raya itu, secara materi ia tidak kurang suatu apapun, tetapi apa karena uangnya itu lantas hidupnya berbahagia dan bermakna? Oh tidak, kita tahu kisah itu, ya. Malah sebaliknya, ia justru merasa hampa dalam Lukas 19:1-10. Nah, saudara, ada banyak hal yang tidak dapat kita beli dengan kekayaan, dengan uang. Ya, tidak bisa. Memang betul kita dapat membeli, ya, dengan uang tempat tidur yang sungguh leks, ya. Tapi untuk tidur nyenyak nggak bisa, ya. Kita juga bisa dengan uang, ya, membeli makanan yang mahal dan lezat, tapi selera makan nggak bisa. Nah, itu hanya ada kalau Tuhan memberkati kita. Itu hal yang kedua. Nah, hal yang ketiga adalah cara pandang yang benar terhadap kekayaan. Ketiga, kekayaan tidak kita bawa mati dan tidak menolong kita dari kematian. Nah, itu yang harus perhatikan dan catat penting, bahwa kekayaan tidak kita bawa mati dan tidak akan menolong kita dari kematian. Dia tidak akan menolong membangkitkan kita dari kematian. Nah, dalam Lukas 12:13-21, Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Ada seorang kaya, tanahnya luas dan berlimpah-limpah hasilnya. Makin lama makin banyaklah kekayaannya. Maka ia pun berkata kepada dirinya sendiri, "Padaku ada banyak kekayaan, bersenang-senanglah." Tetapi Allah berfirman, "Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Nah, saudara, hidup ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Dalam kaitannya dengan kekayaan, Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak kekayaan yang Anda miliki. Namun Dia akan bertanya, apa yang sudah Anda perbuat bagi Tuhan dengan uang, dengan kekayaan, dengan harta yang Anda miliki, yang Tuhan percayakan padamu, Tuhan titipkan bagimu. Karena itu hati-hati, ya, dengan kekayaanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, itu firman Tuhan. Karena itu pastikan diri Anda memuliakan Tuhan, ya, salah satunya dengan harta, dengan uang, dengan kekayaan yang ada padamu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberi kita semua kebijaksanaan di dalam memakai dan menggunakan kekayaan dan berkat yang Dia berikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.